Siap. Silakan disiapkan catatannya. Kita awali kuliah subuh untuk hari yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, Zat yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat, karunia, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga pada subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis di Madrasah Nurul Quran untuk melaksanakan kajian kuliah subuh di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki hari yang ketiga. Hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita dapat memanfaatkan hari demi hari di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa beribadah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah. Para jamaah kuliah subuh, santri, santriyah, Madrasah Nurul Quran yang ada di majelis ini ataupun yang ada di rumah, untuk tema kuliah subuh hari ini, silakan dicatat. Tema kuliah subuh hari yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa, orang yang berpuasa akan mendapat pengampunan dosa. Ya, itu ya. Orang yang berpuasa akan mendapat pengampunan dosa. Sudah? Ya. Nah, sebenarnya ini masih berkaitan dengan tema di hari yang kemarin, yaitu tentang keutamaan berpuasa. Coba diulang untuk mengingat materi hari yang kemarin. 1. Keutamaan orang yang berpuasa. 1. Puasa adalah jalan meraih takwa. Yang kedua, apa yang kedua? Puasa sebagai penghalang dari siksa neraka, atau puasa juga sebagai pelindung, ya, pelindung dari hal-hal yang menyebabkan maksiat atau dosa.
Kemudian yang ketiga, keutamaan berpuasa. Iya, puasa akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Nah, yang keempat masih tentang keutamaan orang yang berpuasa yang dijadikan tema hari ini, yaitu puasa akan mendapat pengampunan dosa bagi orang yang melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasul, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ulangi, sabda Rasul tentang orang yang berpuasa akan mendapat pengampunan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekali lagi harus hafal. Ikutin bareng-bareng. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang bisa mengulang? Satu orang, silakan. Bareng-bareng saja. Bareng-bareng saja. Silakan ulangi. Man shoma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Nah, ini keutamaan orang yang berpuasa, akan mendapat pengampunan dosa. Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama, dosa yang di sini ada berpendapat dosa kecil saja. Adapun dosa besar, nah ini harus dihapus dengan melaksanakan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat. Nah, jadi dosa-dosa kita itu akan dihapus di masa lalu. Ini utamanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah 3 hari berpuasa di bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini yang hadir jamaah kuliah subuh yang tidak punya dosa. Ada? Silakan acungkan tangan yang tidak punya dosa. Sedikit. Ada? Yang dosanya sedikit atau yang dosanya agak banyak. Teu aya kene. Tidak ada yang mengacungkan tangan dosanya agak banyak. Atau dosanya banyak, Teu aya kene wae. Atau dosanya sangat banyak. Jujur dari dalam hati. Apa itu dosa?
perbuatan melanggar perintah Allah. Apapun yang diperintah Allah dilanggar, kemudian yang dilarang Allah dikerjakan, itu dosa. Kira-kira dosa kita yang telah melanggar perintah Allah banyak atau sangat banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Kita jujur saja. Betul tidak? Allah menyukai orang yang jujur. Merasa diri banyak dosa. Allah suka merasa diri suci. Merasa diri bersih, tidak punya dosa. Karena al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka pasti setiap manusia pernah berbuat dosa, kecuali para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti pernah berbuat dosa. Ya. Dan dosa ini akan menyebabkan murka Allah dan menjadikan dirinya penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi yang merasa diri banyak dosa, ayo kita manfaatkan saum kali ini. Untuk apa? Untuk mendapat pengampunan dosa. Betul tidak? Ya, salah satu sukses orang yang berpuasa adalah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai sana paham? Ya. Apa itu dosa? Kita harus paham dulu apa itu dosa. Dosa itu, silakan bisa ditulis. Dosa itu adzan, itu menurut bahasa, adzanbu atau al-ismu, al-ithmu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut para ahli fuqaha, ahli fikih, ahli hukum Islam, dosa itu adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Itu dosa menurut para ulama ahli fuqaha atau ahli hukum Islam. Ya, bisa diulangi. Dosa itu apa? Akibat tidak melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Apa saja yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah dalam Al-Quran, yang telah diketahui secara jelas dalam aturan agama, yang hukumnya wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka berdosa. Begitupun larangan Allah, kalau dilaksanakan, maka dia berdosa. Jadi, kalau melihat definisi tadi, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa
terbagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya akan dihukum di dunia dan juga akan mendapat siksa nanti di akhirat dan akan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dosa besar. Ya, jadi dosa besar itu dosa yang akan mendapat hukuman di dunia, kemudian akan mendapat siksa nanti di akhirat, dan juga akan mendapat laknat dari Allah dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dapat hukuman, itu dosa besar. Ya, contoh membunuh, dosa besar, dosa kecil? Besar. Dosa besar. Di dunia dapat hukuman, dapat hukuman. Di akhirat juga dapat hukuman, karena itu termasuk dosa besar. Nah, korupsi, merampok dan sebagainya itu dosa-dosa besar. Jadi akan mendapat ancaman disiksa di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini dosa yang menyebabkan pelakunya hidupnya menjadi tersiksa. Oleh karena itu, untuk orang yang beriman, hindarilah dosa. Tapi kalau kita sudah atau tidak terasa telah berbuat dosa, maka Allah sangat luas pengampunannya. Ada banyak dosa yang dilakukan umat manusia, tapi pengampunan Allah lebih luas darinya. Oleh karena itu, cara yang diajarkan agar dosa kita diampuni dengan cara bertaubat. Dan salah satu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dosa-dosa kecil, contohnya seperti apa? Ya, melihat sesuatu yang diharamkan, itu dosa-dosa seperti itu. Melihat sesuatu yang diharamkan. Kalau kamu misalkan ke rumah orang lain, kemudian mengintai melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, itu dosa, ya. Atau membuka aurat dikala sendiri, itu dosa. Ada aurat dikala sendiri? Ada. Ya. Nah, itu dosa-dosa itu, dosa-dosa kecil itu, ingat, itu bisa jadi besar kalau dilakukan secara terus-menerus, itu bisa jadi besar. Jadi dosa itu diibaratkan titik hitam, noda hitam. Kalau noda hitam itu kita tempel di kaca yang tadinya bening, bersih, terus misalnya titiknya 1 ditambah jadi 2, 3, 4, 5 sampai menutupi kaca tersebut dengan titik-titik noda, maka yang tadinya kecil menjadi besar.
hati-hati. Nah, jadi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini fadilahnya mengampuni dosa. Dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, maka harus dilaksanakan dengan taubat. Besar itu seperti apa contohnya? Contoh-contoh dosa besar. Ini harus diketahui dulu. Berarti kalau selain ini adalah dosa kecil. Contoh dosa besar terhadap Allah. Dosa besar terhadap Allah. Satu, musyrik. Satu apa? Musyrik atau syirik. Syirik itu perbuatannya. Kalau musyrik itu orang yang melakukan syirik, itu dosa besar. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dalam zat, sifat, atau af'al, perbuatannya. Jadi menduakan Allah, menduakan Tuhan. Ya, itu syirik. Orangnya disebut musyrik. Contoh, kita mempunyai harapan selain Allah, ya, punya sesuatu barang yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan madarat, itu syirik. Misalkan punya jimat-jimat disimpan di rumah, terus kita yakini bahwa barang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi diri kita dan keluarga misalkan, itu awas, hati-hati, bisa jadi syirik. Orangnya disebut musyrik atau orangnya disebut musyrik. Nah, ini dosa besar. Bahkan syirik ini termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada dosa syirik. Na'udzubillahi min, dan semoga Allah melindungi kita. Yang kedua, kufur. Kufur itu mengingkari adanya Allah. Orangnya disebut kafir. Itu dosa besar. Kufur, mengingkari adanya Allah, tidak percaya kepada Allah, bahwa yang mencipta langit dan bumi, alam semesta ini Allah, kemudian kita mengingkarinya, itu namanya kufur. Orangnya disebut kafir. Itu dosa besar. Kemudian ada lagi dosa besar namanya nifaq. Apa itu nifaq? Menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hatinya.
menampakkan sikap, ucapan dan perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hatinya. Orang berpura-pura, lain di mulut, lain di hati. Itu nifak namanya. Orangnya disebut munafik. Orangnya disebut munafik. Ya. Al-munafiki salasun. Ayatul munafiki salasun. Ida haddatsa kadzdzaba. Wa ida tu'mina khana. Wa ida wa'ada akhlafa. Ciri-ciri orang munafik 3. 1, apabila berkata dia bohong. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Ketiga, apabila dipercaya. Nah itu seperti itu. Itu dosa besar. Gak boleh kita jadi orang munafik. Ya, orang munafik. Al-munafik darkil asfal. Orang munafik itu tempatnya adalah di kerak neraka paling bawah. Ya. Nah, ini contoh dari dosa besar terhadap Allah, menjadi orang seperti orang-orang pura-pura memeluk agama Islam, itu munafik. Jadi pura-pura memeluk agama Islam padahal dia tidak. Ya. Kalau ke si A begini, ke si B begitu. Jadi tidak sama antara perkataan, ucapan, perbuatan dengan yang ada di dalam hati. Nah, itu nifaq, orangnya disebut munafik. Yang keempat, dosa besar ini terhadap Allah adalah fasik. Fasik. Apa itu fasik? Melupakan Allah. Itu fasik. Melupakan Allah. Jadi orang fasik akan berani meninggalkan kewajiban dalam agamanya. Seperti apa? Berani meninggalkan sholat. Itu fasik. Berani tidak berzakat kalau sudah nisab. Bahkan orang fasik bisa sampai berbuat ar-riddah. 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 Apa itu ar-riddah? Keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik, atau murtad. Nah, ini contoh dosa besar. Contoh-contoh dosa besar yang bisa dihapus hanya dengan taubatan nasuha. Ini contoh dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi. 1, syirik. Orangnya musyrik. 2, kufur. Orangnya kafir. 3, nifaq. Orangnya munafik. 4, fasik atau melupakan Allah, atau orang yang berbuat dosa. Ada mukmin fasik? Ada. Orang beriman tapi dia melaksanakan dosa. Ya, orang beriman tapi tidak sholat, itu namanya mukmin fasik. Orang mukmin fasik itu akan dihapus dosanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dosa-dosa seperti ini yang menyebabkan
para pelakunya akan mendapat siksa di dunia dan kelak akan mendapat siksa juga di akhirat dan akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, ini dosa besar terhadap Allah. Bagaimana contoh dosa besar terhadap diri sendiri? Dosa besar terhadap diri sendiri, misalkan bunuh diri, itu dosa besar. Tahu bunuh diri? Iya. Mengakhiri hidup dengan sengaja oleh sendiri karena sulitnya misalkan masalah ekonomi, loba hutang, terjun di mana? Di lantai gedung lantai 10 ke bawah atau gantung diri. Nauzubillahi min dzalik. Dosa tidak? Dosa besar. Karena membunuh diri sendiri itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan mendapat masalah yang lebih besar kelak di yaumal qiyamah. Dia kira akan selesai. Itu itu dosa besar yang akan mendapat laknat Allah di akhir. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu dosa besar terhadap diri sendiri. Bagaimana dosa besar terhadap keluarga? Durhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Besar terhadap keluarga apa? Durhaka terhadap orang tua, menganiaya fisiknya, menganiaya mentalnya, itu dosa besar. Orang yang berbuat durhaka terhadap orang tua, maka siksanya dunia akan dirasakannya. Betul tidak? Makanya yang masih ada orang tua, sayangi mereka. Jangan disia-siakan. Berbuatlah yang membuat hati orang tua menjadi senang, gembira. Jangan sebaliknya, ya, membuat kecewa, membuat marah, bahkan berani mendolimi mereka. Nauzubillahi min dzalik. Itu dosa besar. Rumus seorang anak ingin sukses di kehidupannya, baik dunia dan akhirat, adalah peroleh ridho dari orang tua. Laras teu? Cung nu aya keneh orang tua. Sadaya nih. Ridallahi fi ridal walidai wa sukhtullahi fi sukhtil walidai. Kalau ingin diridhoi Allah, minta ridho sama orang tua, Allah akan ridho. Tapi sebaliknya, kalau kita membuat orang tua murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Ya, durhaka terhadap orang tua dosa besar. Banyak caranya durhaka pada orang tua. Pokoknya yang menyebabkan hati mereka menjadi tidak senang, itu tidak boleh dilakukan, karena akan menyebabkan pelakunya mendapat siksa dari Allah dunia dan akhirat. Nah, ini saja untuk materi kuliah hari ini, bahwa
Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan akan mendapat pengampunan dosa. Dosa kecil, tetapi dosa besar yang tadi disebutkan hanya bisa dihapus dengan cara bertaubat. Dengan cara apa? Bertaubat. Apa itu bertaubat? Memohon ampun kepada Allah dengan sesungguh sebenarnya. Satu, menyesali perbuatan tersebut. Kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketiga, bertekad dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian keempat, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu taubat nasuha. Satu apa? Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Jadi menyesal bahwa saya telah berbuat itu. Kemudian yang kedua, dan tidak akan melakukannya kembali. Yang ketiga, bertekad berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian mengikuti dengan perbuatan baik. Itu dosa kepada Allah. Jadi minta kepada Allah itu menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian ikuti dengan perbuatan. Tapi kalau kita punya dosa dengan manusia, misalkan dengan orang tua atau dengan teman, maka ditambah cara taubatnya meminta maaf terhadap orang tersebut. Kemudian yang kedua, apabila ada kerugian, gantilah. Maka selesai dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dan mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita mendapat pengampunan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup untuk kajian hari yang ketiga ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.